Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya. Setahu Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW waktu melaksanakan Isra Mi'raj itu tujuannya kemana? Kemana Nabi waktu Isra Mi'raj? Menuju Allah, ya, menghadap kepada Allah. Kita mau menghadap Allah apa tidak? Ya, ibu-ibu mau menghadap Allah? Mau cepat apa mau lambat? Nah, gimana Pak? Mau cepat apa mau lambat? Cepat aja ya. Sebab begini, kalau sudah menghadap Allah kan ada istilahnya almarhum bagi laki-laki, almarhumah bagi perempuan. Itu tidak usah sekolah, dapat titel almarhum atau almarhumah. Maka kalau didoakan mudah-mudahan ibu-ibu cepat almarhumah. Amin. Mau nggak? Nggak mau. Mudah-mudahan bapak-bapak cepat almarhum. Amin. Kenapa kok beda? Yang sebelah nggak mau, yang sebelah mau. Yang sebelah nggak mau amin, yang sebelah mau amin. Nah, ini kenapa? Karena berbeda pemahaman. Biasanya orang kalau nyebut almarhum mati kan? Udah. Makanya kalau perempuan mati almarhumah katanya. Kalau laki-laki almarhum. Cuman kalau kita bahasakan almarhum orang dicintai atau orang yang disayangi. Laki-laki yang disayangi namanya almarhum. Kalau ibu-ibu yang disayangi bahasa Arabnya almarhumah. Sekarang saya tanya, ibu-ibu mau disayangi Allah apa enggak? Bahasa Arabnya apa? Ya makanya nggak salah kalau saya doakan mudah-mudahan cepat almarhumah, cepat disayangi oleh Allah. Masa nggak mau disayangi Allah? Ya. Cuman persepsi kita kalau sudah almarhum itu mati. Kalau sudah mudah-mudahan cepat almarhumah, kok didoakan supaya mati? Siapa yang doanya mati? Ada mendoakan supaya disayangi oleh Allah. Begitu. Jadi semua kita ini akan menghadap Allah. Ya. Maka ada ayat linuriyahu min ayatina. Karena kami akan perlihatkan tanda kebesaran kami. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu ya merupakan suatu tanda kebesaran Allah. Ya, memperlihatkan tanda kebesaran Allah. Apa bahasa desainernya kalau memperlihatkan? Memperagakan. Nah, misalnya seorang bapak telah mendesain sebuah pakaian, nah, katakanlah dia menggambar sebuah pakaian, kemudian dijahitnya bagus. Dia ingin supaya orang tahu, nah diperlihatkan. Ini loh hasil desain saya. Nah, untuk diketahui orang supaya jelas, lalu diperagakan. Nah, diperagakan. Ini pakaian renangnya begini. Kalau ibu-ibu ini pakaian pestanya seperti ini. Nah, sehingga orang tertarik. Jadi Isra Mi'raj itu dapat dikatakan sebuah peragaan. Nah, peragaan apa? Peragaan untuk menghadap Allah. Nah, jadi kalau mau menghadap Allah, begini loh caranya. Contohlah Isra Mi'raj. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi Isra Mi'raj itu sebuah peragaan. Nah, bisa dikatakan pola dasar bagi seorang hamba yang ingin menghadap Allah. Caranya Isra Mi'raj. Apa yang bisa kita pahami dari peristiwa itu? Pertama, siapa pelaku Isra Mi'raj itu? Ada 3. Pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Jibril. Yang ketiga, Burak. 3 pelaku utama.
Muhammad, Jibril, Burak. Apa peran mereka masing-masing? Muhammad menghadap Allah. Jadi Muhammad yang mau menghadap ini. Ya, kita mau menghadap enggak? Sama. Manusia semuanya akan menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Muhammad Isra Mi'raj mau menghadap Allah. Kita manusia semua akan menghadap Allah. Sama, satu. Lalu Nabi Muhammad ketika menghadap Allah dalam Isra Mi'raj, siapa pembimbingnya? Jibril alaihissalam. Jadi Jibril itu membimbing Nabi untuk menghadap Allah. Oh, kalau begitu kita juga kalau mau menghadap Allah mesti ada pembimbing. Nah, nggak bisa ujuk-ujuk berangkat sendiri. Carilah pembimbing. Siapa pembimbing kita? Pembimbing utama kita adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau pembimbing utama. Tapi kan kita tidak bertemu secara fisik. Karena kita ini hidup di akhir zaman, sedangkan beliau hidup 14 abad yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Jangan khawatir, Nabi telah pesan. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada mastamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua buah petunjuk yang kamu tidak akan tersesat selagi kamu berpegang kepada kedua petunjuk itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, ini pembimbing kita. Jadi pembimbing kita Rasul, karena kita tidak bertemu secara langsung kepada Rasulullah SAW, maka beliau tinggalkan dua petunjuk, Al-Quran dan Sunnah. Nah, disinilah kita harus lihat Al-Quran dan Sunnah ini. Tapi kan Al-Quran dan Sunnah itu bahasa Arab. Kita di sini bahasa Mesuji. Jadi nggak paham. Nggak usah khawatir. Rasul tinggalkan warisan yang ketiga. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Jadi para ulama pewaris Nabi. Ulama yang mana? Ulama yang pewaris Nabi. Anbiya itu nabi, anbiya banyak nabi. Nah, sekarang kita renungkan, kita pikirkan, kita tanya sama yang ahlinya, apa yang diwariskan oleh para nabi itu? Mulai dari Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Sis, Nabi Idris, terus sampai kepada Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, terus sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita cari apa warisan mereka para nabi ini. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang kusampaikan dan disampaikan oleh nabi-nabi sebelum aku itu adalah la ilaha illallah. Oh, ini warisan para nabi itu. Kalimat tauhid. Jadi semua nabi mengajarkan tauhid. Jadi ulama yang membawa umat untuk bertauhid kepada Allah. Nah, itu yang kita cari, kita ikuti. Tapi untuk mendapatkan itu, kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, sangat-sangat sulit. Ya. Mencari guru mursyid, guru pembimbing itu sulit sekali. Lebih sulit daripada mencari belerang merah. Kenapa sulit? Kalau belerang merah sulitnya karena jarang. Tapi kalau sudah ketemu, tahulah kita bahwa itu belerang warnanya merah. Cuman kalau ketemu guru mursyid, ya, kita nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena yang bersangkutan tidak pernah ngaku dirinya mursyid. Oh, saya ini mursyid, nggak ada. Seorang guru mursyid tidak pernah ngaku dirinya mursyid. Sementara yang tidak mengaku mursyid belum tentu juga mursyid, kata.